Oktober 2002 terjadi aksi teror yang dikenal dengan peristiwa bom Bali 1. Saya ikut meracik, saya yang bikin detonator, saya yang masang detonator, saya yang ngajari mereka menggunakan bom, caranya meledakkan bom. Jadi saya yang banyak terlibat. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ali Imron bin Hani Hasim dengan pidana penjara seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Sofistianingsih. Di sini kami akan mengupas materi mengenai teroris. Dan di sini kami akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama ada kasus-kasus teroris yang pernah terjadi di Indonesia. Yang kedua penyebab-penyebab teroris. Yang ketiga yaitu penanganan dari teroris. Oke, baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya mengenai kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aceh Mabulaji. Saya di sini akan menjelaskan tentang kasus terorisme, beberapa contohnya yang pernah terjadi. Yang pertama ada kasus terorisme bom Bali. Bom Bali pertama yaitu terjadi pada tahun 2002, tepatnya pada 12 Oktober 2002 yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang memiliki banyak anggota, yang di dalam kelompok tersebut memiliki beberapa banyak anggota serta motifnya pelaku itu mengebom konsultan Amerika. Yang kedua ada bom Bali 2 yaitu terjadi pada 2005, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2005 yang dilakukan oleh Jemaah Islamiyah dan Al-Qaeda yang motifnya untuk mati syahid. Baik, materi selanjutnya mengenai penyebab dari teroris akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putri Dianajila. Saya akan memaparkan materi tentang penyebab terorisme. Faktor yang pertama, faktor ketidakadilan ekonomi. Apabila sistem dan pemerintahan tidak bisa menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi, maka berpotensi melahirkan gerakan terorisme. Yang kedua, faktor pemahaman agama yang sempit. Nah, agama jika dipahami secara sepotong-potong bisa melahirkan gerakan terorisme. Apalagi kalau terjadi titik tentu dengan perasaan diperlakukan tidak adil, maka bisa menjadi faktor tumbuhnya teror di dalam suatu negara. Yang ketiga, faktor ingin merubah sistem dan negara. Nah, faktor lain yang mendorong gerakan teror ialah keinginan untuk mengubah sistem dan dasar negara. Misalnya menjadi negara Islam dan negara yang dikehendaki para penggeraknya. Perkenalkan, nama saya Robiatul Jana. Saya akan melanjutkan penyebab terorisme. 1. Faktor ketidakadilan hukum. Masyarakat membutuhkan keadilan dalam hukum. Kesamaan di mata hukum merupakan tuntutan yang bersifat universal. Hukum yang hanya tajam kepada masyarakat bahwa melahirkan perlawanan terhadap rezim yang berkuasa, yang salah satu bentuknya melakukan teror untuk menakut-nakuti masyarakat. 2. Faktor penjajahan. Faktor penjajahan dalam segala bentuk juga menyebabkan muncul gerakan terorisme. Misalnya di Palestina, gerakan Hamas muncul dan mendapat dukungan rakyat. Yang ketiga, faktor intervensi ke suatu negara untuk menggulingkan suatu rezim yang sedang berkuasa dengan alasan apapun, memunculkan gerakan teror. Baik, selanjutnya mengenai penanganan dari teroris akan disampaikan oleh teman saya juga. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Kenino Fitriana. Saya akan memaparkan penanganan atau solusi dari adanya terorisme, yaitu menghapus organisasi terorisme dan menangkap pemimpin teroris, menghapus sumber daya dan pendukung teroris seperti pengiriman uang dan pembekalan peralatan, menghapus ideologi dan propaganda terorisme, meningkatkan kinerja dan kesamaan antara agensi pemerintah yang bergerak dalam bidang keamanan dan ketahanan negara, meningkatkan kesediaan dan ketaatan dalam melakukan operasi anti-terorisme, meningkatkan kerjasama negara dalam merencanakan terorisme dan mencegah pergerakan terorisme antar negara.
Baik, perkenalkan nama saya Arif Hidayat. Saya selaku penyimpul dari pemateri-pemateri yang telah menyampaikan. Tadi ada kasus, penyebab, dan juga penanganan dari kasus terorisme. Tadi ada juga kasus-kasus yang disampaikan yaitu Bali, yaitu Makassar, dan juga ada bom Rais ya. Dan juga penanganan-penanganan apa sih yang harus dilakukan untuk tidak maupun meminimalisir hal yang tidak diinginkan, apalagi teroris. Nah, teroris ini harus kita antisipasi dengan adanya pemahaman agama, perluas ilmu agama, dan juga kita harus namanya toleransi, di mana kita harus betul-betul menjaga iman kita dan harus menjaga apa yang kita ideologikan. Dan juga untuk penyebab-penyebab apa sih yang terjadinya teroris? Untuk penyebab terjadinya teroris itu ada yang pertama itu ada yang ketidakadilan, terus ketidakadilan ekonomi, terus juga ada penjajahan, terus sempitnya ilmu agama. Nah, tadi sudah dijelaskan penanganannya yaitu tadi yang pertama perluas ilmu agama, kuatkan iman dan selalu menjaga diri dari hal-hal yang tidak merujuk ke ajaran-ajaran agama Islam. Itulah kesimpulan dari materi ini. Terima kasih.